menimpa saya sebenarnya berawal dari warisan utang yang ditinggalkan almarhum bapak saya. Kami belum bisa bayar, Juragan. Hutang bapakmu, semuanya saya anggap lunas. Syaratnya kamu harus jadi istri saya. Gimana? Saya tidak setuju. Utang saya tetap akan bayar. Tapi jangan harap kamu bisa nikahin anak ibu. Saya mau Mau apa? terima tawaran Juragan. Terima. Ya, Pak. Terus perempuan ini siapa? Kenalin, ini ibu baru kamu. Aku bakal bikin kamu nggak betah di sini. Bersihin sampai kinclong. Sampah ini nggak lebih menjijikkan dibanding kamu. Cakep. Ini waktu yang akan tunggu-tunggu ya. Kadang seorang anak harus rela mengorbankan mimpi dan kebahagiaannya demi orang tua. Seperti perempuan yang satu ini. Ia mengorbankan kebahagiaannya demi menjaga keluarga tetap utuh. Baginya, masa depan bukan lagi merupakan tempat menemukan impian, tetapi sebuah jalan yang penuh pengorbanan. Namun sampai kapan ia harus menanggung beban? Akankah takdir memberikannya secercah harapan? Atau justru meninggalkannya dalam luka yang kian mendalam. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemui Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi orang tua. Baginya, bukanlah cinta yang menghantarkannya ke pelaminan, namun keterpaksaan. Ia terpaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak pernah ia cintai. Seperti apa perjalanan hidupnya? Langsung kita panggil Santi. Halo Mbak Santi. Alhamdulillah baik, Kak. Silakan Mbak duduk Mbak. Terima kasih, Mbak. Sehat Mbak Santi? Alhamdulillah. Oke. Mbak Santi, terima kasih mau berbagi kisahnya. Mungkin bisa langsung dibagikan dengan para pemirsa. Siap, Mbak. Masalah yang menimpa saya sebenarnya berawal dari warisan utang yang ditinggalkan almarhum bapak saya. Kalau boleh tahu, utangnya sama siapa ya Mbak? Juragan Markum. Dia adalah seorang rentenir, sekaligus juragan tanah di kampung saya. Awalnya jumlahnya sedikit, tapi karena bunganya terus berjalan, jumlahnya membengkak sampai 200 jutaan. Hah Mbak? 200 juta? Kalau boleh tahu, untuk apa Mbak hutang sebesar itu? Buat berobat bapak, Mbak. Kebetulan almarhum bapak punya penyakit diabetes yang harus rutin berobat. Gara-gara utang ini, kesehatan ibu jadi drop karena ibu kepikiran terus. Terus kelanjutannya bagaimana Mbak? Yang ngutangin bapak minta utangnya dilunasin. Kalau enggak, rumah kami bakal disita. Saya itu udah baik loh. Saya tuh udah ngasih tempo buat kalian semua sampai selesai berduka. Tapi sampai kapan? Kami belum bisa bayar, Juragan. Ya itu bukan urusan saya. Urusan saya kesini, saya cuma mau nagih hak saya. Hutang bapakmu. Bulan depan kami bayar. Bulan depan. Kelamaan, Santi.
Gini aja. Ini saya cuma kasih solusi ya. Biar kita sama-sama enak. Tapi ya terserah kamu mau terima apa enggak terserah kamu. Dipikirkan aja dulu. Saya akan menganggap hutang bapakmu semuanya saya anggap lunas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya mau tahu? Syaratnya kamu harus jadi istri saya. Gimana? Saya tidak setuju. Sampai kapanpun anak saya tidak akan menikah sama kamu. Gini Bu, saya ini kan cuma ngasih solusi biar semuanya itu lancar gitu. Anak ibu senang, ibu juga senang. Ya kan? Pergi kamu. Sekarang pergi. Pergi. Udah Bu. Pergi. 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 Ya, Bu. Ibu jangan marah-marah begini dong. Saya kan cuma kasih solusi. Ya, tapi kalau ibu nggak mau juga nggak apa-apa. Itu juga demi kebaikan kalian. Utang saya tetap akan bayar. Tapi jangan harap kamu bisa nikahin anak ibu. Oke. Kalau itu maunya ibu, ya nggak apa-apa saya mah. Saya cuma niat baik, Bu. Karena saya pikir ya kalian bakalan susah untuk bayarnya. Makanya saya tawarin kayak tadi. Solusi tadi itu. Pergi! Ntar dulu, Bu. Saya belum selesai ngomong. Oke. Saya kasih tempo 2 hari. Kalau dalam waktu 2 hari, itu utang belum lunas, belum dibayar. Silahkan siap-siap kalian angkat kaki dari sini. Santi, saya mohon ya, tolong dipikirkan lagi tawaran dari saya tadi untuk kebaikan ibu kamu yang sakit-sakitan ini, sama buat kamu. Lepasin! Pergi! Pergi dari sini! Gimana pergi? Santi, kalau orang itu datang lagi, kamu langsung tolak ya. Iya, Bu. Udah, Ibu jangan pikirin lagi ya. Ibu lebih baik kehilangan rumah ini daripada kamu menikah dengan lintah darat seperti Markum. Kamu tahu kan, dia itu doyan kawin, suka ganti-ganti perempuan. Iya, Ibu, aku tahu kok. Saya tahu, Ibu nggak pernah rela rumah ini diambil. Rumah ini satu-satunya peninggalan Bapak. Dan sekarang semua itu mau direbut paksa. Ibu! Ibu kenapa, Bu? Ibu, ayo kita ke kamar, Bu. Sejak kejadian itu, kondisi Ibu jadi makin drop, Mbak. Ibu sedih karena baru ditinggal Bapak. Ditambah lagi beban pikiran ini. Kesehatannya jadi semakin parah. Ibu, minum obat dulu ya. Nanti habis itu kita ke dokter, biar Ibu cepat sembuh. Gak usah nak, Ibu cukup istirahat aja. Ibu nggak boleh nolak, kita tuh harus ke dokter. Ibu cukup obat warung aja. Obat warung boleh, Bu. Tapi kita harus tetap ke dokter, biar dilihat penyakit Ibu. Ya udah,
kita minum obat dulu ya. Makasih, Nak. Ya Allah, hari ini batas terakhir bayar utang sama juragan Markum. Tapi duitnya belum ada. Kalau sampai diusir, gimana Ibu? Terus sikap Mbak sendiri bagaimana? Terus terang saya kalut, Mbak. Saya nggak bisa mikir apa-apa. Saya dilema. Yang saya pikirin cuman Ibu. Kalau saya tolak, rumah saya bakal disita. Kami nggak punya tempat tinggal lagi. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya saya terima. Mbak, jadi Mbak menerima nikahnya rentenir itu? Ini juragan setorannya, Setoran dari mana ini? 2 kampung sebelah. Ntar saya hitung dulu. Jamal, kamu itu masih mau kerja nggak sih? Masih juragan. Kalau kamu masih mau kerja, kerja yang bener. Masa setoran cuma segini? 2 kampung loh. Siap juragan. Kamu itu gimana? Dari kemarin siap-siap. Santi? Santi. Ayo sini. Ayo sini. Duduk. Udah, nggak usah malu-malu begitu. Ada apa? Saya mau... Mau apa? Mau terima lamaran saya? Serius kamu? Udah dipikirin? Tapi saya nggak mau loh. Kamu nerima tawaran saya itu dalam keadaan tertekan. Ya kan? Tapi kamu beneran mau kan? Hah? Asal utang orang tua saya lunas, juragan. Kalau soal itu, kamu jangan khawatir ya. Semua hutang-hutang orang tua kamu, saya anggap lunas. Tapi syaratnya, setelah kamu jadi istri sah saya. Janji. Janji dong. Kalau Akang itu janji selalu ditepatin, ya. Makasih juragan. Kalau gitu saya pamit pulang. Oh, nanti dulu dong. Kamu mau kemana? Ntar dulu. Kita nyantai-nyantai dulu lah di sini. Makasih juragan. Santi, sudah pulang? Ibu kenapa keluar? Ibu bosan di dalam aja. Ibu pengen keluar sebentar. Kamu dari mana? Aku habis ketemu juragan Markum, Bu. Terus, kamu bilang apa sama dia? Aku terima tawarannya, Bu. Kenapa, Santi? Ibu nggak mau kamu nikah sama dia. Ibu, aku nggak ada pilihan lain. Ini demi kita, demi utang kita biar lunas kalau aku jadi istrinya dia, Bu. Enggak. Ibu, Enggak seharusnya
kamu ngorbanin hidup kamu buat ini, Santi. Ibu, tapi kalau kita nggak bayar, kita diusir dari rumah ini, Bu. Kita mau tinggal di mana? Ibu aja sekarang sakit. Aku nggak tega ngeliat ibu menderita kayak gini. Nak, maafkan ibu. Bapak sama ibu yang utang, tapi kamu yang nanggung deritanya. Rumah ini tuh penuh kenangan. Aku nggak rela kehilangan ini semua. Aku tahu ini keputusan sulit. Tapi kalau ini satu-satunya cara agar kita punya tempat tinggal dan ibu lebih tenang,